World Water Forum ke-10 akan diselenggarakan di Indonesia. Penyelenggaraan World Water Forum ini dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 25 Mei 2024 di Bali. Sejumlah kepala negara atau kepala pemerintahan akan menghadiri acara tersebut. Lalu sudah sejauh mana persiapannya? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkom Info, Bapak Usman Kansong. Pak Usman, selamat malam. Selamat malam, Bung Reza. Pak Usman, ini 2 hari menjelang penyelenggaraan World Water Forum, sudah sejauh mana kesiapannya sejauh ini? Ya, kita sudah siap, ya tinggal sentuhan-sentuhan akhir saja. Jadi kalau persentasenya ditanyakan, ya sudah hampir 100%. Jadi kita siap menggelar World Water Forum mulai 18 sampai 25 Mei 2024. Oke, sudah hampir 100%. Tapi total berapa negara yang dijadwalkan untuk hadir di sana, Pak? Ya, negara yang akan hadir 142 negara Mhm. yang sudah dijadwalkan hadir. Jadi jumlah keseluruhan delegasi sampai kemarin 13.000. Kemungkinan dalam 2 hari ini akan bertambah, ya kita perkirakan 14.000 peserta akan hadir di World Water Forum dari 142 negara. Dari 14.000 peserta yang hadir tadi, pihak-pihak mana saja yang ditargetkan untuk hadir di sana, Pak? Ya, tentu saja kita menargetkan seluruh negara ya anggota World Water Council. Mhm. Ya, dan di situ ada semua negara terlibat, ada Perancis, ya ada Australia, kemudian Malaysia, negara-negara ASEAN tentu terlibat di World Water Forum begitu. Ya, semua mengirim delegasinya, cuma memang levelnya saja yang berbeda-beda begitu. Mhm. Oke, baik. Ini yang menjadi pertanyaan juga sebenarnya sebagai tuan rumah, apa saja yang bisa kita dapatkan baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat setelah ajang atau World Water Forum ke-10 ini dilaksanakan? Ya, saya ingin menyampaikan ada 3 kelebihan World Water Forum di Indonesia dibandingkan dengan 9 kali penyelenggaraan World Water Forum di negara lain. Kita Mhm. ini yang ke-10. Ya, ada 3 hal yang menjadi kelebihan kita dan itu diapresiasi oleh Presiden World Water Council, Pak Loic Fuchong. Jadi yang pertama itu ada Ministerial Declaration. Ya, kemudian yang kedua ini ada KTT-nya. Ya, sebelumnya tidak ada KTT. Jadi ada konferensi tingkat tinggi, artinya level kepala negara begitu. Mhm. Yang ketiga ini ada concrete deliverables. Nah, concrete deliverables inilah yang bisa kita capai secara konkret. Ya, misalnya ini akan ada investasi ya senilai 9,8 miliar dolar, tentu saja terkait dengan air ya, misalnya pembangunan sanitasi, pembangunan bendungan, pipanisasi, dan hal-hal yang terkait dengan air juga, pembuatan Center of Excellence di bidang air. Nah, jadi itu yang bisa didapat secara konkret oleh masyarakat Indonesia. Kemudian untuk masyarakat Bali, ya untuk masyarakat Bali, ini perkiraannya ekonomi atau uang yang berputar di Bali itu hampir 900 miliar dalam masa katakanlah 9 hari atau 10 hari karena ada persiapan dan juga ada pascanya begitu, itu hampir 900 miliar rupiah. Ya dari mana itu? Tentu dari hospitality, mereka di sini ini kan tentu harus menginap, maka harus bayar hotel, kuliner, souvenir, bahkan ada yang sudah hadir di Bali ini seminggu sebelumnya karena dia ingin berlibur juga sebelum World Water Forum, atau ada yang sudah menjadwalkan untuk berlibur setelah World Water Forum. Nah, jadi ini hal-hal konkret secara ekonomi yang bisa kita dapatkan. Tentu ada hal-hal lain yang sifatnya jangka panjang. Ya, misalnya tadi sesuai dengan tema Water for Shared Prosperity. Jadi bagaimana kita nanti mulai sekarang menjadikan air sebagai sebuah wahana untuk mencapai kesejahteraan bersama.
Mhm. Oke, dampaknya luar biasa baik bagi masyarakat Bali pada khususnya begitu dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tapi kalau kita tanya sebenarnya goals atau target yang akan dihasilkan dalam forum ini sebenarnya apa, Pak? Iya, jadi ada tiga tema, ya, Mhm. tiga tema besar, substansi besar yang akan dibahas di dalam World Water Forum. Yang pertama adalah water is politics. Jadi air itu adalah politik. Artinya apa? Pengelolaan, manajemen, tata kelola air membutuhkan keputusan dan kebijakan politik dari pimpinan negara masing-masing. Ya ini hal penting. Jadi tidak mungkin kita bisa mengelola air dengan baik kalau tidak ada kepedulian, tidak ada concern dari pimpinan di negara tersebut misalnya. Ya karena itu selain melibatkan kepala negara, menteri, ya kemudian di level senior officer misalnya, ini juga melibatkan parlemen. Ya parlemen nanti ada sejumlah anggota IPU (International Parliament Union) yang akan hadir juga ya karena di negara dengan sistem demokrasi ya ataupun ya di hampir semua negara ini kan parlemen berfungsi membentuk undang-undang selain mengawasi eksekutif begitu. Nah, jadi ini sangat penting. Ya kemudian juga soal penganggaran, penganggaran untuk manajemen ataupun tata kelola air ini kan perlu ya anggaran negara atau APBN kalau di negara kita begitu kan. Nah, yang kedua ini regional, tema regional. Regional ini penting, ya sangat penting kenapa? Karena di banyak negara ya ada sumber-sumber air yang lintas batas negara, misalnya sungai, laut, ya bahkan ada juga negara yang mendapat pasokan air bersih dari negara lain. Nah ini kan harus diatur tata kelolanya supaya tidak terjadi konflik misalnya. Ya ini juga target yang ingin dicapai oleh Indonesia. Dan yang ketiga ini tematis. Nah tematis ini banyak beragam. Ini side event ya side event. Jadi bagaimana kaitannya antara air dengan lingkungan hidup misalnya dengan global warming ya supaya kita juga peduli agar tata kelola air ini kompatibel atau sejalan dengan perbaikan atau pengembangan lingkungan hidup. Nah, itu paling tidak tiga hal yang ingin kita capai ya. Selain tentu ada hal-hal konkret seperti yang sudah saya sampaikan tadi, apa konkret deliverables-nya, manfaat konkret yang bisa dirasakan oleh bukan hanya masyarakat Indonesia, juga masyarakat dunia. Dan dalam konteks ketiga hal tadi itu, kita ingin ya Indonesia menginginkan tadi bagaimana air menjadi wahana untuk kesejahteraan bersama. Artinya jangan sampai ada negara yang terlalu berlimpah airnya sampai dibuang-buang begitu kan, Mhm. tidak bisa menjaga airnya, tetapi ada negara lain yang kesulitan mendapatkan air begitu. Nah ini istilahnya ya kesetaraan lah Mhm. dalam akses ya terhadap air bersih. Baik baik, karena air bersih menjadi kunci kehidupan manusia gitu ya. Pak Usman Oh kalau iya, ini kebutuhan dasar banget begitu bagi betul. manusia. Manusia lebih cepat meninggal kalau kekurangan air daripada kekurangan makan itu. Betul betul. Pak Usman, kalau kita kembali mengenai, tamu undangan begitu ya, sejauh ini sudah, kepala negara atau kepala pemerintahan mana saja yang sudah konfirmasi akan hadir di tanggal 18 sampai, 25 Mei nanti? Ya, ada 11 orang, 11 pejabat setingkat kepala negara. Mhm. Ya, ada 8 setingkat dia kepala negara atau wakil kepala pemerintahan. Kemudian ada 3 special envoy. Jadi 11 itu terdiri dari 8 kepala negara dan wakil kepala pemerintahan dan ada special envoy atau utusan khusus. Mhm. Jadi dia ini diutus khusus oleh kepala negara untuk mengikuti KTT World Water Forum ke-10. Mhm. Oke baik, kita harapkan memang ini bisa berjalan dengan lancar dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan juga dunia. Terima kasih sudah berbincang malam hari ini Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkom Info, Bapak Usman Kansong. Selamat malam. Selamat malam Mas Reza.